Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang penunggu karang. Berdasarkan penjelasan dari Ida Pandita Empu Jaya Acaryananda, dijelaskan bahwa konsep agama Hindu ketika suatu ruangan telah melalui proses konstruksi penyucian, dia akan disebut sebagai mandala. Karena itu rumah tinggal atau hunian orang Hindu di Bali disebut dengan mandala yang dibagi menjadi 3 ruang. Ketika ruang itu terdiri dari ruang atas atau utama, ruang tengah atau madya, dan ruang bawah atau nista, maka di ruang atas merupakan tempat dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan dalam bentuk merajan atau sanggah. Ruang tengah adalah tempat tinggal manusia atau pawongan, sementara di bawah adalah palemahan. Kenapa Pelinggih Penunggu Karang berada di pinggir nista mandala? Sebelum membahas itu, kita harus memahami bahwa ketiga zona ini memiliki 3 penugasan yang berbeda, yakni dewa, manusia, dan buta. Dalam hal ini, penunggu karang sesungguhnya adalah penguasa yang menjaga wilayah palemahan atau lingkungan. Jika melihat sistem pembagian mandala, selain penunggu karang menjadi bagian dari 3 zona tersebut, dia juga termasuk dalam zona vertikal dan zona horizontal. Dalam hal ini penunggu karang berada di wilayah bawah atau nista. Dalam vertikal horizontal, bentangannya dibagi menjadi 5, utara, timur, selatan, barat, dan tengah. Lalu dari 5 mata angin ditambah lagi variasi timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Setiap sudut ini dikatakan sebagai padu raksa atau pertemuan. Seperti timur laut adalah pertemuan timur dengan utara. Dalam setiap pertemuan ini terdapat sebuah energi yang berkumpul yang disebut dengan raksa atau penjaga sudut. Timur laut adalah tri raksa, tenggara adalah guru atau aji raksa, barat daya adalah ludra raksa. Sementara timur laut yang merupakan lokasi Pelinggih Penunggu Karang terdapat energi kala atau buta raksa. Karena itu penunggu karang disebut dengan sangkala raksa. Beliau mengatakan segala bentuk energi adalah penguasaannya, baik energi positif maupun negatif. Dalam hukum agama Hindu, jika berbicara masalah samkhya atau filsafat, tidak pernah ada material tanpa energi. Inilah proses beragama kita di Bali. Selain kita menghadirkan spirit beliau secara niskala, kita juga menghadirkan energinya. Energi ini bisa dipermainkan atau digunakan apakah untuk memproteksi yang bersifat positif atau negatif. Orang-orang yang bermain dalam ilmu magis sebetulnya dia bermain pada energi sangkala raksa. Jika rumah kita ingin dijaga dengan benar, maka penjaga energi ini harus diperhatikan atau dihormati. Sebab ketika sangkala raksa murka, dia akan membuka pintu sehingga hal-hal negatif bisa masuk ke pekarangan rumah. Dipastikan keluarga dalam suatu pekarangan bisa hancur kalau demikian ya Tribuners, tidak harmonis, sakit-sakitan dan sebagainya. Di samping karena hal tersebut ada juga energi lain seperti karang kelingkuhan, tumbak rurung, dan aspek lainnya dalam karang gerah. Sangkala raksa merupakan hal yang sangat vital dalam satu pekarangan. Meski demikian, sangkala raksa ini tidak untuk disembah ya Tribuners, sebab dari segi tatanan warna dia poleng atau mencerminkan kekuatan bawah. Tapi di satu sisi dia kita butuhkan. Kita memberikan sesaji bukan untuk persembahan, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih. Ketika kita mengaturkan sesaji di penunggu karang, beliau mengatakan panggil saja sangkala raksa lalu berikan semacam suguhan. Katakan niki tada saje nira. Beliau menjelaskan dan menegaskan karena bersifat butokala jangan disembah melainkan dihormati ya Tribuners. Nah demikian Tribuners, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.